Jadi apa yang saya angkat ini sebenarnya sama dengan yang Pak Sony tadi paparkan ya. Tapi percayalah kami tidak saling menyontek dalam mengucapkan ini. Nah, yang pertama, next slide, Mas Noel. Ya, identifikasi tantangan budaya. Aspek budaya yang saya pilih adalah sebagai seorang keturunan Tionghoa di Indonesia, kebudayaan dari WNI keturunan yang jelas menghambat penyebaran Injil adalah kepercayaan penyembahan kepada leluhur, yaitu kepercayaan Konghucu ya. Agama Konghucu ini percaya pada tradisi penyembahan terhadap dewa-dewa dan terhadap leluhur. Tradisi ini sudah diwariskan turun-temurun dari nenek moyang WNI keturunan yang masih berada di Cina Daratan. Contoh penerapan tradisi ini antara lain berdoa pada dewa-dewa, berdoa pada leluhur, menyajikan makanan untuk arwah leluhur, rutin mengunjungi makam leluhur setiap tahun dan mempersembahkan uang bakaran dan makanan, dan sebagainya. Tradisi yang sudah turun-temurun ini masih dipegang teguh oleh kedua orang tua saya, dan tentunya banyak keturunan Tionghoa di Indonesia sampai sekarang. Dan untuk menembus atau mematahkan tradisi budaya ini tidaklah mudah, karena seperti namanya, tradisi penyembahan terhadap leluhur ini menitik beratkan pada bakti generasi muda pada generasi tua. Nah, justru kalau generasi mudanya yang hendak mematahkan tradisi ini, tentu saja para generasi tua akan menganggap generasi muda ini pembangkang, tidak tahu diri, dan tidak tahu balas budi, durhaka, kurang lebih seperti itu ya. Next slide, Mas Noel. Keterkaitan dengan sejarah misi. Tentunya banyak kesamaan antara tantangan budaya yang dihadapi orang-orang keturunan Tionghoa di Indonesia saat ini dengan tantangan para misionaris di masa lalu. Di masa lalu, beberapa saat setelah naiknya Kristus ke surga dan para murid mulai perjalanannya untuk memberitakan Injil, kepercayaan yang ada saat itu yang dianut oleh sebagian besar bangsa Yahudi adalah antara lain paganisme. Paganisme ini dianut oleh kebanyakan daerah yang dikuasai Romawi, di mana mereka memuja dewa-dewi Yunani. Yang kedua, Yudaisme, dianut oleh sebagian besar bangsa Yahudi, di mana mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias dan masih berpatokan pada hukum Taurat sebagai landasan hidup. Dan yang ketiga, okultisme, sihir dan pemujaan berhala. Nah, pada masa awal kemerdekaan Indonesia, para warga keturunan Tionghoa ini belum mengenal kekristenan. Apalagi pada masa pemerintahan Orde Baru yang hanya mengakui 5 agama, Konghucu waktu itu tidak termasuk ya, memaksa orang-orang keturunan Tionghoa untuk memilih satu dari 5 agama yang ada. Nah, tantangan yang dihadapi para misionaris awal di Indonesia untuk menginjili keturunan Tionghoa sangat mirip dengan yang dihadapi para rasul. Mereka yang tadinya beragama Konghucu terpaksa memilih satu di antara 5 agama yang sah di Indonesia. Dan meskipun cukup banyak yang memilih agama Kristen, karena Kristen dipandang cukup lunak terhadap kepercayaan mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa itu kekristenan. Kasarannya Kristennya hanya Kristen KTP. Ini cukup mirip dengan orang-orang Yahudi pada abad awal yang hanya banyak menganut Yudaisme. Mereka mengerti hukum Taurat, mengenal Allah Yahweh, tapi tidak percaya Yesus. Misionaris di awal kemerdekaan Indonesia banyak mengadopsi budaya warga keturunan Tionghoa. Bahkan banyak gereja-gereja yang ibadahnya menggunakan bahasa Mandarin untuk mengakomodir kepentingan warga keturunan Tionghoa. Strategi ini cukup berhasil menarik banyak warga keturunan untuk memeluk agama Kristen. Dan sampai sekarang justru mayoritas warga negara keturunan Tionghoa beragama Kristen. Yang ketiga, Mas Noel, next slide. Ya, pendekatan Alkitabiah, yang tokoh yang pertama adalah Nabi Yeremia, pada Yeremia 13-20. Jadi Nabi Yeremia ini tetap berpegang pada imannya dan teguh memberitakan firman yang sudah diperolehnya pada bangsa Yehuda. Untuk itu, Nabi Yeremia tidak hanya dijauhi, tapi dianiaya, dipukuli, dimasukkan ke dalam sumur. Hari ini menjadi pengingat bahwa Injil harus tetap diberitakan apapun resikonya. Dan tokoh yang kedua, sama seperti sebagian besar teman-teman yang lain tadi, yaitu Paulus. Paulus ketika di Athena mengadopsi mesbah dari Allah yang tak dikenal untuk sebagai jalan masuk untuk memberitakan Injil. Next slide, Mas Noel. Ya. Berdasarkan landasan Alkitabiah, penyembahan arwah kepada nenek moyang tentu saja sesuatu yang salah. Untuk menjelaskan hal ini pada orang-orang yang percaya terhadap hal tersebut, apalagi sudah turun-temurun selama beberapa generasi, tentu saja tidaklah mudah. Namun lewat cerita Paulus yang memakai mesbah Allah tak dikenal di Athena untuk penginjilan, mungkin cara yang sama bisa dipakai sebagai jalan masuk, yaitu bagaimana seseorang dapat berdiskusi dengan penganut agama Konghucu, bahwa ada satu orang dalam sejarah di dunia ini yang sudah mati, dikuburkan, namun bangkit kembali. Lewat diskusi ini juga dapat dibahas bukti-bukti sejarah tentang kebangkitan Yesus, yang saat ini bisa dicari dengan mudah lewat internet.
Karena jika menggunakan sumber Alkitab, kebanyakan pendengar tidak akan mudah percaya. Berikutnya, Mas Noel. Ya, diawali dengan diskusi tersebut, penginjilan bisa berlanjut dengan menceritakan esensi dan maksud dari kematian dan kebangkitan Yesus untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Adapun, sama seperti Nabi Yeremia yang mengalami penolakan ketika memberitakan firman, dan justru dijauhi dan dianiaya, orang percaya ketika memberitakan Injil pada keluarganya ataupun orang lain pun harus memiliki keyakinan yang siap akan hal tersebut. Injil harus tetap diberitakan karena keselamatan yang sudah diperoleh harus dibagikan pada semua orang, terutama justru pada orang-orang terdekat. Apalah artinya jika hanya dianggap tidak berbakti atau durhaka jika dibandingkan dengan penderitaan Nabi Yeremia dan Rasul Paulus ketika memberitakan Injil. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih waktunya, saya kembalikan ke Bu Sari. Ya,